Laporan dugaan penggelapan dana yang dibuat oleh selebgram Fujianti Utami telah resmi naik status ke tahap penyidikan. Hal itu diungkap Fuji dan kuasa hukumnya Sandi Arifin usai menjalani proses BAP. Keluar dari ruangan penyidikan, wajah Fuji terlihat lega. Upayanya ingin segera memenjarakan karyawannya akan segera terwujud. Hari ini sudah naik ke penyidikan, jadi kita tadi ada berita acara pemeriksaan tambahan, ada mungkin sekitar 4 pertanyaan yang agak diperdetail terkait dengan kerugiannya sama yang masuk ke manajemen berapa, yang tidak dilaporkan berapa. Lumayan agak senang sih karena progresnya lebih cepat dan nggak tahu sih aku pengen cepat selesai gimana ya. Aku kalau dibilang excited gimana dong? Karena aku ngerasa bentar lagi akan selesai. Wajar jika Fuji greget ingin melihat karyawannya segera menghuni Hotel Prodeo. Pasalnya selain mengalami kerugian 1 miliar, energi dan pikiran Fuji harus terkuras lantaran memikirkan kasus tersebut. Bahkan kesehatan Fuji sempat mengalami drop. Capek banget pas udah rugi, ditanyain, terus minta waktu juga, sakit hati juga, dikatain netizen juga, batin sama fisik capek, sempat drop berkali-kali. Sampai sekarang kayaknya aku ada PTSD juga sih, karena jadi sulit percaya sama orang. Terus kalau ada kerja baru jadi kayak nggak mau terlalu deket lagi, nggak mau terlalu kenal. Kasus ini bukanlah kasus pertama bagi Fuji. Sebelumnya Fuji juga pernah menjebloskan mantan manajernya, Bathara Ageng, ke penjara lantaran menggelapkan uang miliknya senilai 1,3 miliar dengan vonis 2,5 tahun penjara. Tak ada asap kalau tak ada api. Penggelapan uang yang dilakukan Bathara Ageng diduga lantaran pelit dan terkesan tidak manusiawi memberi gaji. 500 mas, 500 ribu sebulan. Dengan fee 5% dari setiap endorse-nya dia. Ya kalau ya mas iniin aja, kalau 50 juta ya sekitar 5%-nya ya 5 juta. Terus buat entertain mereka, si Fujinya di situ semua mas. Itu uang yang fee-nya kemarin aja yang 204 itu ditarik, ini langsung ditarik ya. Itu anak saya sampai nggak ngelihat mas, uang fee-nya dia yang sekitar 500 juta itu langsung ditarik 204 juta itu. Jadi tolong gitu ya, dari pihak sananya juga bicara gitu lah tentang jujur lah. Rayanza Malik Ahmad kembali menginjakan kakinya ke tanah haram Mekah Al-Mukarramah untuk menjalankan ibadah umroh. Meski ini bukan kali pertama, namun umroh kali ini ia bisa merekam setiap momen dan mengikuti satu demi satu rukun umroh bersama kedua orang tuanya dan juga sang kakak, Rafathar Malik Ahmad. Bocah yang kerap disapa Aja itu tampak begitu antusias ketika hendak melihat Ka'bah sambil didampingi pengasuhnya Susrini. Mau lihat apa? Ka'bah itu. Ya. Aja begitu menggemaskan ketika mengenakan pakaian ihram. Tak hanya itu, Rayanza juga penasaran menanyakan di mana letak Hajar Aswad kepada ibunda tercinta Nagita Slavina. Mana sih pulangannya? Hajar Aswad. Kita mulai dulu ini. Tingkah pola Rayanza memang menggemaskan, apalagi ketika Rayanza khusyuk mengadahkan tangan seraya berdoa di depan Ka'bah. Rayanza begitu bahagia dan tak merasa lelah saat menjalankan ibadah umroh. Dan yang membuat semakin kagum adalah ketika Encus Rini mengajarkan Rayanza doa saat melihat Ka'bah. Watak diman, watak riman, wa mahabatan. Dan usai menjalankan rangkaian ibadah umroh, Raffi Ahmad tampak melakukan tahalul dengan mencukur rambut Rafathar dan Rayanza dan juga Nagita.
hanya Rayanza, sang kakak Rafathar juga menarik perhatian. Apalagi saat umroh, selain pengasuhnya, Rafathar selalu menjaga adiknya. Tak hanya itu, mengenakan pakaian ihram lengkap, Rafathar ditemani orang kepercayaannya sholat di dekat Ka'bah. Mau di sini, depan lagi situ. Biar enak. Oke, sini aja. Bisa jadi umroh kali ini menjadi ajang quality time Raffi dan Nagita dan juga anak-anaknya di tengah kesibukannya sebagai abdi negara. Aku tuh setiap kali umroh, setiap kali ya umroh banyaknya, ya ada aja rezekinya. Pokoknya kita bisa berangkat. Jadi itu aku tuh dari pertama kali gitu selalu. Kadang kita juga bingung, kadang ya udah bisa nyampe sana gitu. Alhamdulillah apapun caranya. Kadang kita punya uang aja, uang kita banyak aja bisa nggak berangkat. Ngomong-ngomong soal quality time, sebelum umroh, Gigi juga sempat mengajak Rafathar ke Korea tanpa Mbak Lala, susternya. Momen tersebut sangat berkesan bagi Gigi karena untuk pertama kalinya ia bisa pergi berdua saja dengan putra sulungnya itu. Ada rasa bahagia, namun ada juga rasa sedih yang dirasakan Gigi melihat Rafathar yang kini mulai beranjak remaja. Kemarin juga si Rafathar akhirnya kemarin pertama kali pergi ke Korea bareng sama aku, nggak sama mbaknya, main ngobrol sama teman-teman aku gitu. Dia tuh udah mau pergi sama aku, terus kayak sama teman-teman aku mau ngobrol, mau cobain makanan. Kita lagi sakit perut tuh kayak tadi tuh, dia lagi mandi, kita nggak boleh masuk. Iya. Nggak boleh masuk kamu? Nggak boleh. Iya, udah nggak boleh ya? Udah nggak boleh, dia udah nggak mau marah. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.